Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dan ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yunus 2 ayat yang keempat. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saudaraku, ketika berada dalam lembah kekelaman, ujian atau masalah yang berat, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ketahuilah bahwa ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan, dengan tujuan menguji kesetiaan dan iman kita, saudaraku. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Saudara, saat berada di dalam perut ikan, Yunus tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan dengan berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jangan sekali-kali kita lari mencari pertolongan atau bersandar kepada manusia, karena kita pasti akan kecewa, dan Alkitab pun menentang hal itu, saudara. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi larilah kepada Tuhan, saudara, berseru-seru padanya sampai pintu surga terbuka. Mari kita berhenti menggerutu dan berkeluh kesah, sebaliknya tetaplah tenang dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena hati yang tenang menyegarkan tubuh, dan disitulah letak kekuatan kita, saudara. Secara manusia, Yunus sudah tidak memiliki harapan untuk hidup. Tapi ia masih bisa berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam dapat bangkit kembali, dan iman yang sudah lemah dapat dikuatkan. Ingat saudaraku, kuasa Tuhan tidak dapat bekerja apabila iman kita padam. Sekalipun manusia berkata itu mustahil, penyakitmu tidak akan sembuh, rumah tanggamu akan hancur, selalu ada harapan dan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan Yesuslah jawaban. Sebagaimana Tuhan sanggup mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan, seperti tertulis, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dia pun sanggup menolong kita. Firman Tuhan berkata, melalui laut jalanmu dan lorong-lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya alias jalan buntu, saudara. Karena tidak segera mendapatkan jalan atau jawaban untuk permasalahan yang sedang digumulkan, tidak sedikit dari kita yang bersikap apatis, masa bodoh, menerima nasib atau menyerah kalah karena sudah tidak tahu harus berbuat apa dan kemana harus mencari pertolongan. Kebanyakan dari mereka pun menjadi frustasi, putus asa, gelap pikiran, nekat melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran, bahkan ada yang memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Bagi orang yang percaya, yang memiliki kehidupan doa, selalu ada harapan. Firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita memperhatikan ayat ini, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, selalu ada pertolongan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Asal kita mau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh berarti giat, tekun, setia, dan sabar
menanti-nantikan waktu Tuhan. Tuhan Yesus adalah jaminan hidup orang percaya, karena Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau dosa terbesar manusia, yaitu dosa, telah diselesaikannya di atas Golgota. Apalagi masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukan berkudanya, bangsa Israel menghadapi jalan buntu, karena di depan terbentang Laut Tiberau yang mustahil untuk diseberangi. Pada saat yang tepat Tuhan menyatakan mujizatnya, Laut Tiberau terbelah. Firman Tuhan berkata, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudaraku, mari yakinlah bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Jalan keluar yang membawa kita kepada keselamatan dan kemenangan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan segenap hidup kami, pergumulan kami, permasalahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.